Kearsipan dapat dikategorikan menurut sifat, fungsi, bentuk, masalah, pemilik, dan arsip elektronik. Jenis-jenis arsip berdasarkan sifatnya. Arsip tidak penting, yaitu arsip hanya memiliki kegunaan informasi saja. Contoh arsip tidak penting adalah surat undangan atau brosur. Arsip biasa, yaitu arsip yang semula penting, namun akhirnya tidak berguna lagi pada saat informasinya sudah berlalu. Contoh arsip biasa adalah surat lamaran kerja atau surat keterangan. Arsip penting, yaitu arsip yang memiliki hubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Contoh arsip penting adalah surat perjanjian atau surat kuasa. Arsip sangat penting, yaitu arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya yang bernilai sejarah atau ilmiah. Contoh arsip sangat penting adalah naskah proklamasi atau teks deklarasi internasional. Arsip rahasia, yaitu arsip yang hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja dalam organisasi tertentu. Contoh arsip rahasia adalah data pegawai sebuah perusahaan atau instansi. Jenis-jenis arsip berdasarkan fungsinya. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis terdiri dari 3 jenis, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif adalah dokumen yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau arsip yang masih terus-menerus dipergunakan oleh unit pengolahan suatu organisasi. Contohnya daftar hadir atau absen karyawan. Arsip inaktif adalah dokumen yang frekuensi penggunaannya telah menurun dan pengelolaannya dilakukan oleh unit sentral dalam suatu organisasi. Contohnya laporan bulanan. Arsip vital adalah dokumen yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Contoh ijazah dan sertifikat tanah dan bangunan. Arsip statis, yaitu dokumen yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Contohnya surat keputusan presiden. Jenis-jenis arsip menurut bentuknya. 1. Arsip berbentuk lembaran, contohnya seperti surat, kwitansi, dan faktur. 2. Arsip tidak berbentuk lembaran, contohnya seperti disket, flash disk, cakram padat, atau kepingan. Ada tips yang perlu kamu ketahui. Banyak orang tidak mengetahui perbedaan antara arsip vital dan arsip terjaga yang berujung pada tata kelolanya yang tidak sesuai. Sudahkah kamu mengetahuinya? Arsip vital maupun arsip terjaga merupakan jenis arsip yang dinilai sangat penting dan esensial keberadaannya bagi perusahaan maupun instansi negara. Tak jarang keduanya disalahpahami sebagai jenis arsip yang sama dengan nama yang saling bersinonim. Salah kaprah tersebut, walau sekilas tak menimbulkan dampak buruk, ternyata bisa mempengaruhi ketepatan penyimpanan dan pengelolaan arsip. Apabila dibiarkan, tentu hal ini akan berisiko membuat arsip vital tertimbun di antara arsip-arsip terjaga maupun sebaliknya. Untuk mengetahui perbedaan antara keduanya, kita perlu melihat definisi dari sumber terpercaya seperti ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia dan sumber kredibel lainnya. Bagaimana perbedaan antara arsip vital dan arsip terjaga? Walaupun memiliki nama yang terkesan mirip serta perlakuan kedua arsip yang sama-sama memerlukan kehati-hatian dalam menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari segi fungsi dan manfaatnya. Dikutip dari PERK Anno 49 tahun 2015 mengenai arsip vital. Jenis arsip ini merupakan dokumen-dokumen yang menjadi syarat berdiri dan beroperasinya suatu badan usaha instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. Dokumen ini bersifat tetap dan tidak dapat digantikan dengan dokumen lain. Tanpa arsip vital, transaksi dan segala kegiatan bisnis perusahaan dapat dianggap tidak sah secara yuridis, liar, bahkan ilegal. Sedangkan menurut Peraturan Kepala Arsip Indonesia Nomor 41 Tahun 2015, yang dimaksud dengan arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup bangsa,
dan negara yang harus dijaga keamanan dan keselamatannya. Ini berarti yang termasuk ke dalam arsip jenis ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan negara dan bernegara. Dari kedua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa arsip vital memiliki fungsi sebagai syarat utama bagi perusahaan maupun instansi pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perwujudan visi dan misi, tujuan, fungsi, hingga kerja sama bisnis. Sedangkan arsip terjaga merupakan dokumen-dokumen yang dibuat oleh pemilik arsip demi kepentingan negara beserta segala unsur-unsur pembentuk di dalamnya seperti penduduk, batas wilayah, sumber daya alam, dan sebagainya.